Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillah, hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem endokrin. Akan saya share screen. Sebelumnya mohon maaf sebentar. Sistem endokrin kita nanti akan belajar terkait dengan dari tinjauan aspek anatomis. Sebelumnya, apa sih kepentingan kita belajar terkait dengan endokrin? Yaitu kita dengan pelajari endokrin itu harapannya bisa melaksanakan asuhan kebidanan bagi pasien yang bermasalah dengan sistem terkait dengan sistem endokrin. Salah satunya yaitu dengan diabetes mellitus, gangguan pertumbuhan, osteoporosis, atau polycystic ovary syndrome, dan juga adanya penyakit ginjal. Kemudian, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan satu, struktur endokrin, dua, fungsi sistem endokrin, tiga, mekanisme fungsi sistem endokrin, yang keempat, regulasi fungsi sistem endokrin, yang kelima, relasi dengan fungsi sistem yang lain. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem hormon? Sistem hormon adalah berupa kelenjar buntu yang memproduksi dan mensekresi hormon dan mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, serta perkembangan dan fungsi seksual. Yang keempat, sistem hormon ini juga mempengaruhi satu atau beberapa alat tubuh ataupun sistem yang lain. Sehingga tadi seperti mempengaruhi satu atau beberapa sistem yang lain sehingga antara hormon dengan sistem yang lain itu memiliki suatu relasi. Kemudian di hormon ini sendiri didistribusikan melalui darah. Kemudian setelah kita tadi belajar terkait apa yang dimaksud dengan sistem hormon, kemudian apa sih yang disebut hormon sendiri? Hormon itu merupakan bahan kimia. Yang kedua, dibuat oleh tubuh manusia dan memindahkan fungsinya itu memindahkan informasi dari seperangkat sel ke sel yang lainnya. Kemudian selain itu juga mengkoordinasi fungsi bagian tubuh yang berbeda. Kemudian sebutkan semua kelenjar buntu di tubuh. Jadi tadi kan kita sebut bahwa sistem hormon itu salah satunya merupakan kelenjar buntu. Apa saja sih kelenjar buntu yang ada di tubuh? Yaitu yang pertama ada hipotalamus, yang kedua pituitari, kemudian yang ketiga yaitu terkait kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima pineal body, yang keenam alat reproduksi, yang ketujuh pankreas, dan yang terakhir adalah adrenal. Nah, kemudian bagaimana sih regulasi kerjanya hormon? Yang pertama, hormon itu bekerja secara umpan balik negatif. Sehingga contohnya misalnya nih, ketika ibu itu menyusui, nanti akan ada namanya kelenjar prolaktin. Nah, inti itu akan bekerja menjadi suatu umpan balik negatif. Ketika bayi itu menyedot, nanti akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, kemudian nanti akan merangsang terbentuknya susu. Nah, contohnya seperti itu. Nanti kita akan bahas di bawah. Yang kedua, hipotalamus itu hormon pelepas. Jadi melepaskan hormon. Kemudian pituitari yaitu hormon perangsang. Kemudian hormon apa yang diatur oleh hipotalamus dan pituitari. Jadi ada beberapa hormon yang diatur oleh hormon hipotalamus dan pituitari. Yang pertama yaitu thyroid hormon, pituitary stimulating hormon. Di sini juga ada hypothalamic releasing hormon. Nah, di sini ada hormon tiroid, kortisol, estrogen atau testosteron, kemudian insulin-like growth factor.
Nah, nanti bisa dibaca seperti apa sih yang terkait dengan pituitari dan hipotalamus itu yang mana. Nah, kemudian hipotalamus sendiri itu letaknya ada di bawah otak, kemudian bertugas untuk mengatur kepuasan, metabolisme, dan suhu tubuh. Yang ketiga, hormon ini merangsang ataupun bisa menghambat pengeluaran hormon kelenjar pituitari. Yang keempat, hormon melalui sistem portal hipofisial. Yang kelima, hormon somat, contohnya yang dipengaruhi oleh hormon hipotalamus yaitu hormon somatostatin. Nah, kemudian tadi sudah hipotalamus, kita berbicara terkait dengan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini berada di bawah dasar otak, di bawah hipotalamus. Kemudian dua, hipopituitarisme. Yang ketiga, bagian anterior dari pituitari ini, kelenjar pituitari ini diatur oleh hipotalamus, yaitu GH, LTSH, ACTH, LH, FSH, dan prolaktin. Yang keempat, bagian posterior dari kelenjar pituitari ini akan menghasilkan ADH dan oksitosin. Nah, kemudian kita beralih membicarakan terkait dengan hormon tiroid. Hormon tiroid ini terletak di bagian depan bawah leher. Sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, pasti kelenjar terjadi pembesaran kelenjar tiroid tidak, yaitu ada di bagian depan bawah leher. Kemudian hormon ini mengatur metabolisme, tumbuh kembang otak, dan sistem saraf anak. Yang ketiga, juga memelihara tekanan darah, denyut jantung, pencernaan, tonus otot, dan fungsi reproduksi normal. Yang keempat, dirangsang hormon dari kelenjar pituitari. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kelenjar paratiroid, itu ada dua pasang melekat pada kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua, hormon mengatur kadar zat kapur di darah dan metabolisme tulang. Kemudian kelenjar adrenal itu yang pertama berbentuk segitiga di bagian atas ginjal. Korteks, hormon kortikosteroid mengatur metabolisme, keseimbangan garam dan air, serta fungsi sistem imun dan seksual. Yang ketiga, medula. Di sini kelenjar adrenal itu ada dihasilkan di medula atau katekolamin, membantu tubuh mengatasi stres fisik dan emosional dengan menaikkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang berikutnya, kelenjar pineal itu berada di bagian tengah otak. Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin, mengatur siklus bangun dan tidur. Yang berikutnya, kelenjar reproduktif sumber hormon kelamin. Dihasilkan di testis yaitu androgen, testosteron menghasilkan hormon androgen. Androgen itu akan merangsang adanya hormon testosteron. Kemudian mengatur tanda kelamin sekunder pada spermatozoa. Sedangkan pada wanita, kelenjar reproduktif ini ada di ovarium, dia akan menghasilkan estrogen, progesteron, dan ovum. Mempengaruhi tanda kelamin sekunder dan fungsi reproduksi, contoh haid dan kehamilan. Selanjutnya pankreas. Di bagian belakang berada di bagian belakang abdomen, di belakang lambung. Yang kedua, berfungsi di bagian pencernaan yaitu eksokrin, getah pencernaan. Fungsi hormonalnya berupa endokrin, insulin, dan glukosa mengatur kadar darah. Jadi pankreas ini dalam proses digesti itu akan berfungsi untuk menghasilkan getah pencernaan. Kemudian kalau di pankreas juga ada terkait hormon, menghasilkan hormon berupa endokrin dan juga menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Jadi kalau orang sakit diabetes itu biasanya, oh ini pankreasnya yang rusak karena sudah tidak bisa menghasilkan hormon insulin dengan maksimal. Nah, di sini letak-letak kelenjar buntu, yaitu ada pineal, kelenjar pineal, hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovum, testis. Kemudian di hipotalamus itu, di sini, hipotalamus itu fungsinya berada di sini.
pituitary gland ada di sini. Nah, kemudian kita lihat lebih dalam lagi di hipotalamus itu di sini. Nah, tadi ada, sebelumnya kan ada di sini. Nah, lebih dalamnya seperti ini. Di sini ada media eminens, infundibulum. Kemudian ada namanya tadi saya terangkan terkait dengan anterior pituitary dan posterior pituitary. Nah, kemudian hypocell-fossa in cell tussicle of sphenoid. Jadi ada dilindungi oleh tulang. Kemudian di sini hormon yang dari tadi hipotalamus ini, kemudian di sini ada anterior pituitary, ada posterior pituitary. Nah, di sini banyak sekali hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian pada anterior pituitary dan posterior pituitary itu memiliki fungsi-fungsi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika di anterior pituitary ini akan mempengaruhi contohnya yaitu terkait dengan hormon merangsang hormon prolaktin untuk menyusui. Contohnya yang di posterior ini mempengaruhi terkait dengan perkembangan yaitu growth hormone. Nah, kemudian nanti bisa dibaca lagi. Nah, di sini itu letak dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan hormon tiroid. Nah, kemudian juga ada berupa nih di posterior thyroid gland ada di sini, nih di sini. Tadi melekat, paratiroid itu melekat pada tiroid. Seperti ini sedangkan yang ini adalah pankreas, seperti ini bentuknya di sini. Kemudian juga ada eksokrin. Nah, sedangkan ini adalah terkait dengan hormon reproduksi. Nah, tadi kita sudah melihat anatomisnya, mungkin nanti anatomisnya bisa dipelajari lebih dalam lagi dengan membaca buku dan juga beberapa referensi. Kalau dari Bu Erna saja mungkin tidak akan cukup waktunya untuk mempelajari endokrin karena endokrin atau sistem hormon ini adalah sistem yang mempengaruhi ataupun bisa dibilang adalah pusatnya seluruh aktivitas tubuh atau aktivitas sistem dalam tubuh. Nah, kemudian kita akan belajar terkait dengan sistem endokrin dilihat dari aspek fisiologisnya. Nah, di sini apa tujuan pembelajarannya? Memahami dan menjelaskan tadi seperti yang di atas, struktur, fungsi, mekanisme, regulasi, relasi. Nah, contohnya yang di sini tadi kita terkait dengan relasi ya. Hormon sendiri kan tadi ada pankreas. Pankreas sendiri tadi berfungsi untuk menghasilkan getah pencernaan di bagian digesti ya. Nah, fungsi digestinya adalah menghasilkan getah pencernaan. Di sini pankreas sendiri, bagaimana cara kerja pankreas sendiri? Dia ketika seorang ini makan, ini merupakan stimulus bagi pankreas bahwa dia harus memproduksi hormon insulin. Nah, nih harus high blood glukosa level is detected by insulin cell of pancreas. Jadi ketika kita itu makan yang manis mesti ada gulanya, itu akan terdetek oleh akan terdetek oleh insulin yang ada di pankreas, di sel-sel pankreas ini, sehingga pankreas ini nanti akan menghasilkan hormon insulin. Nah, setelah menghasilkan hormon insulin, body cell take up blood glucose level in the blood decline and insulin release stop negative feedback. Jadi ketika kita makan, kemudian insulin di pankreas itu nanti sel-selnya akan mendeteksi bahwa ada gula di dalam darah sehingga dia akan menghasilkan insulin. Ketika sudah menghasilkan insulin nanti akhirnya akan bekerja pankreas itu tadi menghasilkan insulin dan bukan menetralkan tapi menyeimbangkan kadar gula dalam darah itu. Nah, di sini yang namanya adalah feedback negatif. Kemudian akan menjaga kestabilan homeostatis, akan kestabilan darah glukosa dalam darah. Itu tadi
Bagaimana sih cara kerja pankreas ataupun feedback yang dimaksud dengan hormon itu juga memiliki berfungsi sebagai sistemnya itu feedback negatif itu seperti ini. Kemudian gimana kalau misalnya orang yang diabetes insulinnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga dia sulit untuk mendetek adanya glukosa dalam darah. Sehingga orang-orang diabetes itu biasanya diberikan ada yang suntikan insulin, ada juga obat untuk menetralkan gulanya atau menstabilkan gulanya karena pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Kemudian contoh lagi yaitu terkait dengan ibu yang menyusui. Bagaimana sih hipotalamus itu bisa ASI itu bisa diproduksi? Ini dengan adanya stimulus atau rangsangan dari bayi menghisap puting ibu. Akhirnya akan memberikan impuls atau rangsangan di hipotalamus. Hipotalamus ini loh, ada bayi yang ingin ASI. Sehingga dari hipotalamus ini akan memberikan sinyal ke posterior pituitari untuk menghasilkan oksitosin. Nah, setelah menghasilkan oksitosin di sini nanti, hormon oksitosin ini nanti akan merangsang untuk untuk kelenjar-kelenjar mamai itu menghasilkan ASI. Nah, setelah itu keluarlah ASI dari mamai. Kemudian bayi bisa meminum dengan maksimal. Seperti itu. Itu cara kerja. Bagaimana sih kok bisa ada ASI yang keluar lah karena adanya hisapan tadi. Sehingga ada juga ketika kita itu besok kita belajar terkait dengan nifas akan ada namanya pipet oksitosin. Untuk apa? Untuk meningkatkan oksitosin di dalam kelenjar mamai sehingga ASI-nya bisa lancar. Nah, seperti itu tadi. Nah, sedangkan di sini hormon sendiri itu tidak bisa langsung bekerja tidak, tetapi ada di sini bagaimana cara kerjanya. Jadinya sebuah rangsangan yang didapatkan misalnya dari hipotalamus itu ada rangsangan kepada posterior pituitari, kemudian masuk dia itu akan mengeluarkan oksitosin dan merangsang kelenjar mamai untuk menghasilkan ASI. Itu adanya suatu sistem ataupun suatu kegiatan biokimia. Nah, di sini. Nah, di sini akan ada namanya ada ATP, kemudian juga ada reseptor dan juga ada aktivitas dari suatu protein. Nah, ini kita akan belajar hal itu di aspek biokimia. Tujuan pembelajarannya sama. Itu ini. Nah, peptid hormon. Di sini ada thyroid hormone production. Nah, di sini inilah proses biokimia yang saya disampaikan tadi, bahwa hormon hipotalamus ini ada juga di sini. Di sini ada hormon hipotalamus, kemudian di sini ada pituitary gland yang dari hipotalamus itu akan ada mengeluarkan atau mengeluarkan TRH dan juga LRH yang akan mempengaruhi dari pituitary gland ini tadi. Dari ini setelah nanti ada rangsangan dari hipotalamus, pituitary gland ini nanti bisa menghasilkan suatu zat berupa LH atau FSH. Dan juga ada berupa ACTH. Kemudian ada TSH yang akan mempengaruhi kelenjar tiroid, kemudian akan mempengaruhi dari kelenjar tiroid ini TSH-nya itu nanti akan berpengaruh terhadap muskel atau otot, sehingga dari tiroid ini nanti akan merangsang denyut jantung atau heart artery atau pembuluh darah pada jantung untuk kontraksi. Contohnya di sini. Simple systematic of neuroendocrine control system releasing hormone are produced by hypothalamus untuk mengontrol fungsi dari pituitary, untuk merangsang dari pituitary. Kemudian adanya stimulating hormone are produced by pituitary which trigger the release of hormone by the effect gland. Jadi maksudnya bahwa hormon misalnya nih, hormon itu
contoh hormon LH. Hormon LH itu tidak bisa mempengaruhi bagian yang lain, tapi dia hanya mempengaruhi gonan. Kenapa? Karena di gonan ini nanti ada yang disebut dengan reseptor, yaitu suatu bagian dari gonan ini yang bisa menangkap LH. Misalnya nih, LH ini nggak akan mungkin ke tiroid atau ke adrenal. Kenapa? Karena di adrenal ataupun tiroid ini tidak memiliki reseptor atau penangkap, ibarat kata itu penangkap hormon itu. Seperti kalau kita itu mau buka gembok, kita harus menggunakan kunci yang sama. Nah, kunci ini adalah LH-nya, gembok ini adalah gonadotropinya, sehingga harus cocok, baru bisa bekerja seperti itu. Nah, kemudian hal yang simpelnya ini contohnya yaitu negative feedback control system used to regulate to function of thyroid, adrenal, ovary, testis, dan thymus. Jadi ini contohnya lagi terkait dengan hormon itu, proses biokimianya ada di sini, hipotalamus di sini. Hipotalamus itu akan mempengaruhi anterior pituitary. Kemudian dari anterior pituitary ini akan ada releasing hormon, kemudian ada trophic hormon. Yang trophic hormon itu nanti akan memberikan feedback negatif pada releasing hormon. Nah, hormon secara fungsi itu satu, hormon itu berupa pesan. Dua, diedarkan melalui darah. Yang tiga, diedarkan ke seluruh sel di tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing atau yang ada reseptornya masing-masing. Yang keempat, menginterpretasikan dan berpengaruh. Nah, pengaruh hormon sendiri itu memelihara homeostasis, menanggapi rangsang, memelihara pertumbuhan, menjaga suhu tubuh, menghasilkan keturunan, aktivitas dan fungsi dasar untuk kelangsungan hidup. Hakikat hormon itu hubungan elektrokimia hipotalamus dengan berbagai alat di tubuh, mengendalikan metabolisme, tumbuh kembang, dan reproduksi. Kimia hormon yaitu steroidal atau lemak dan non-steroidal, yaitu berupa protein. Yang keempat, mengatur mekanisme umpan balik negatif. Macam-macam kelenjar seperti yang saya sampaikan tadi sudah singgung eksokrin. Eksokrin itu yaitu bersaluran, keluar atau ke dalam suatu alat. Yang kedua, kelenjar keringat, kelenjar pankreatik, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Yang ketiga, endokrin, bersaluran, darah, cairan intraseluler. Yang keempat, lihat pada anatomi yang tadi. Beda hormon dan saraf. Saraf itu neurotransmitter, efek segera dan berlangsung dalam waktu pendek. Sedangkan hormon efeknya lambat, berlangsung dalam waktu lama. Hormon, sasaran, dan fungsinya. Contohnya tadi, hipotalamus. Hormon releasing atau hormon yang dikeluarkan yaitu hormon hypothalamic relating and inhibiting hormone. Contoh kimianya yaitu peptida, yaitu berupa dari protein, kemudian targetnya di anterior pituitary. Jadi peptida ini nanti akan ke anterior pituitary untuk dari regulat anterior pituitary untuk menghasilkan hormon. Contoh lagi, posterior pituitary itu hormonnya yang dikeluarkan adalah oksitosin. Dia merupakan protein untuk chemical class-nya. Kemudian targetnya itu di uterus, mammary gland. Fungsinya yaitu distimulasi uterus untuk kontraksi, sedangkan di mamai untuk mengeluarkan susu. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Di sini ada beberapa, silahkan dibaca. Nah, klasifikasi berdasarkan kimianya, satu derivat asam amino, yang kedua polipeptida dan protein, yang ketiga yaitu steroid, yang keempat eikosanoid, hormon dan sel sasaran. Nah, tadi seperti yang Bu Erna sampaikan bahwa nanti akan ada reseptor. Contohnya tadi, tidak mungkin namanya oksitosin nanti akan ke pankreas ke yang enggak, tetapi di mana hormon itu memiliki reseptor yang cocok dengannya. Contohnya kalau oksitosin pada saat ibu menyusui ada rangsangan sedotan dari bayi atau isapan bayi nanti akan merangsang hipotalamus nanti akan
rangsang posterior pituitari nanti akan menghasilkan oksitosin. Nah, oksitosin nanti karena reseptornya itu ada di gland mamae, dia akan mempengaruhi gland mamae itu untuk merangsang produksi air susu. Nah, di sini yang disebut dengan reseptor pada sel sasaran. Yang kedua, larut dalam air. Yang ketiga, larut dalam lemak. Kemudian sekresi hormon sendiri itu yang pertama, hormon dari kelenjar endokrin yang lain. Zat kimia bukan hormon dalam darah. Ketiga, rangsang saraf. Nah, di sini bisa dilihat contohnya pathology condition atau diabetes complication. Nah, di sini bisa dilihat bahwa adanya insulin, kemudian diet, ada sulfonylurea, binguenid 2, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekedar tahu saja di sini bagaimana prosesnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini hipotalamus nanti ketika kita berbicara terkait dengan sistem hormon itu ada rangsangan feedback positif, feedback negatif. Contohnya, feedback positif yaitu cool exposure, keadaan ketika dingin. Hipotalamus nanti akan mempengaruhi anterior nih, akan berpengaruh terhadap anterior untuk menghasilkan tiroidtropin atau dari anterior pituitari itu akan merangsang hormon tiroid untuk mengeluarkan tiroidsen atau di sini terkait dengan tiroidtropin releasing hormone. Nah, ketika nanti suhu yang dingin itu nanti akan mempengaruhi dari anterior pituitari nanti akan mempengaruhi tiroid nanti akan menghasilkan suatu hormon tiroid. Nah, dari hormon itu nanti akan menjaga kestabilan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh itu sudah stabil, maka hormonnya itu akan stabil sehingga akan memberikan umpan balik negatif kepada anterior pituitari bahwa ini loh suhunya sudah stabil sehingga tidak perlu tingkatkan produksi hormonnya. Jadi suhu tubuh akan menjadi stabil. Jadi tidak ketika dingin kemudian langsung suhunya dicoba dihangatkan, ketika tidak ada feedback negatif suhu badan akan semakin panas. Itu namanya adalah feedback positif, feedback negatif. Nah, yang dimaksud reseptor tadi itu di sini ada suatu reseptor. Nah, mungkin sambil contoh-contohnya bisa seperti ini. Nah, contoh lagi ketika di kebidanan itu terkait dengan proses menstruasi. Proses menstruasi itu di sini ada, di sini ada estrogen dan ada hormon level FSH, LH, estrogen, progesteron. Di sini bisa kita lihat ketika FSH-nya ini meningkat, stabil sini meningkat, LH-nya nanti stabil, ketika ininya mulai turun, FSH-nya, LH-nya akan mulai naik. Ini namanya umpan balik positif. Ketika FSH meningkat, nanti LH-nya akan menurun. Ketika LH sudah naik di puncak, FSH akan mulai meningkat lagi, LH akan mulai menurun. Nah, itu dipengaruhi oleh sistem estrogen dan juga progesteron. Mungkin di sini ada beberapa yang tidak bisa sambil dibaca nanti. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bosan terus.